Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan saya Fahri Mansur untuk tutor bahasa Indonesia di kelas KPB 8 ya. Halo teman-teman, Mbak Rosita, Mbak Indri. Halo. Oh iya, ini kelas KPC ya. Bentar, bentar, bentar. Saya mau cek dulu. Iya. Oke, sebentar ya. Ini saya mau cek. Oh iya, teman-teman semua bareng ini ya sama kelas 8 ya. Oh iya iya. Oke. Mohon maaf sebelumnya. Saya jadi kaget sendiri malahan. Kok kelas KPC ya. Selamat malam juga. Ini kelasnya nggak kelas 10 ya. Oke oke. Ya, saya ucapkan selamat malam buat teman-teman semua di kelas ini ya, di kelas Bahasa Indonesia. Untuk teman-teman yang dari kelas KPC dan teman-teman yang dari kelas KPB. Bentar ya Mbak, saya mau cek dulu ini. Ada kesalahan apa enggak gitu untuk kelas. Hmm, tuh. Iya. Bentar ya Mbak, saya mau ngecek dulu ini. Oke. Ya, halo. Selamat malam buat teman-teman semua yang baru hadir. Bagaimana kabar teman-teman semua? Oke, selamat malam ya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rani. Keadaannya semua bagaimana? Baik ya untuk malam hari ini. Oke, alhamdulillah ya. Tadi saya sempat kaget ini. Kalau nggak salah saya dapat link itu kan biasanya basicnya kelas 8 gitu kan. Kelas 7 masih kelas 7. Nah, tapi tadi nggak saya cek, asal saya masuk aja gitu kan buat kelas. Tadi sampai saya lupa ini ya, tidak memberikan link ke teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman dari kelas KPC. Iya, saya tadi sampai tidak memberikan link kelas di kelas KPC 10 tadi ya. Oke, mohon maaf sebelumnya. Sampai lupa tadi. Oh iya, selamat malam Mbak Iza ya. Baik, ini untuk teman-teman yang lain masih pada belum hadir. Ya, oke. Untuk hari ini nanti kita latihannya yang kita pelajari itu tentang membaca teks berita. Jadi nanti kita ada acara ini membaca. Ada acara membaca ya. Nanti saya aktifkan untuk mikrofonnya satu persatu dari teman-teman nanti belajar membaca. Oke, udah siap ya? Baik, seperti biasa sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga untuk kegiatan belajar malam hari ini dapat lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan ilmu yang kita pelajari malam hari ini dapat bermanfaat buat kita semua.
Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai, amin. Kita langsung saja masuk ke materi. Kita masuk ke kegiatan pembelajaran yang ketiga, yaitu membaca teks berita. Dan untuk teman-teman dari kelas KPB, kemarin sudah saya beri tugas. Ada beberapa teman kita yang sudah mengumpulkan, dan ada beberapa juga yang masih belum mengumpulkan untuk tugas-tugasnya ya. Nah, pada kesempatan kali ini standar kompetensi atau standar capaian yang akan kita pelajari yaitu memahami ragam wacana tulis dengan membaca ekstensif, membaca intensif, dan membaca nyaring. Sedangkan nanti yang lebih pokoknya yang kita pelajari adalah membaca teks berita dengan intonasi yang tepat serta artikulasi dan volume suara yang jelas. Itu nanti yang kita pelajari. Nah, kita bisa melihat ini. Ada sebuah gambar ya di sini. Ini adalah seorang pembawa acara. Kalau teman-teman kita nonton ya, seorang wartawan yang sedang menyiarkan berita, itu pasti ketika dia melakukan penyiaran pasti memperhatikan kata yang mereka keluarkan, tuh kan. Kata demi kata yang mereka keluarkan. Mereka harus memperhatikan yang namanya intonasi, tekanan suara, ya kan? Kurang kemana mbak layarnya? Ke kiri, ke kanan? Seperti ini, Mbak Indri. Halo. Halo Mbak Indri, sudah? Oke ya. Jadi kalau kita melihat seorang wartawan, dia pasti memperhatikan sekali kata demi kata yang dia keluarkan, karena kata demi kata itulah yang dijadikan sebagai bahan, ya kan? Sebagai bahan untuk menyampaikan sebuah informasi kepada kita semua agar para pendengar itu paham. Nah, maka dia harus memperhatikan yang namanya intonasi, penekanan, ya kan? Penekanan, kemudian artikulasinya jelas tidaknya, a i u e o nya jelas tidaknya, kemudian kecepatannya, tempo ya, tempo kecepatan dalam menyampaikan berita itu, dan masih banyak yang lainnya. Itu sering kita lihat, contoh real ada seorang itulah wartawan yang sedang menyiarkan sebuah berita. Oke, ini kita next ya. Bentar. Halo. Bentar, ini teksnya lari-lari ini. Halo Mbak Rani. Oke, bentar ya. Teksnya lari. Oke. Nah, kita pada malam hari ini lebih tepatnya akan mempelajari terlebih dahulu tentang tanda baca. Karena apa? Sebelum kita membaca, kita harus paham dulu yang namanya tanda baca. Fungsi dari tanda baca itu seperti apa? Akhirnya ketika kita sudah mempelajari dan memahami tanda baca itu, kita dapat membaca dengan baik dan benar, dengan intonasi yang baik dan benar, dengan
artikulasi yang baik dan benar pula. Nah, ini adalah sebagai dasarannya, yaitu tanda baca. Oke, kita keluar dari modul dulu. Setelah kita pelajari ini, nanti kita masuk ke modul lagi. Ya, tanda baca yang pertama yang sering kita kenal yaitu tanda baca titik. Nah, biar teman-teman tahu bagaimana penggunaan tanda baca titik itu yang benar, ya kan. Tanda baca titik ini dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Ini yang perlu teman-teman pahami. Jadi ketika ada sebuah kalimat yang itu bukan sebuah pertanyaan, nah, pertanyaan seperti ini, ataupun itu sebuah seruan, perintah, larangan, nanti dia di akhir kalimat dia diberi tanda titik. Nah, ini tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Ingat, bukan ya. Bukan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Baris. Contohnya di sini biar teman-teman tahu. Hari ini 21 September 2008. Titik. Nah, ini. Kakakku tinggal di Bogor. Titik. Karena dia bukan sebuah kalimat pertanyaan ataupun kalimat seruan, bisa berupa larangan, bisa berupa perintah. Nah, itu maka dia dia diberi tanda titik. Nah, ini namanya kalimat berita. Kalimat ini namanya kalimat berita. Kemudian yang B, misal ada lagi, dipakai pada akhiran singkatan nama orang. Nah, nama orang itu pada ketika dia disikat, maka dia harus diberi titik. Contoh, Muhammad disingkat Moh, berarti MOH titik Hatta. Ya. Kemudian misal JD Parera. JD ini kepanjangannya apa ya? Ada yang tahu? Halo? Oke, ini ya pakai singkatan JD Parera. Itu penggunaan tanda titik. Kemudian yang berikutnya, dipakai pada akhir singkatan gelar jabatan, pangkat dan sapaan. Contoh, DR ya, DR ini gelar dokter ya, dokter Andes. DR dokter. Kalau DRS itu dokter Andes, ya kan? Kalau DR D-nya besar itu dokter, kalau yang D-nya kecil itu dokter. Ya, paham ya? Halo? Semuanya menyimak ya? Oke. Jadi ini beda-beda ya. Kalau D-nya besar di depan DR itu dokter. Kalau ada S-nya D, RS, D besar, RS kecil itu dokter Andes. Tapi kalau DR kecil semua itu dokter. Nah, singkatan itu harus diberi tanda titik. Oke, IR ya, insinyur itu juga diberi tanda titik. Jenderal disingkat Jen, berarti harus ada tanda titiknya. Kemudian nyonya singkatannya biasanya EY. Saudara SDR itu ya, ada titiknya. Yang terhormat YTH biasanya. Sarjana sastra misal, berarti SS. Sarjana pendidikan berarti SPD, S titik PD titik ya, kayak gitu. Ini tanda titik dipakai pada akhir singkatan gelar jabatan, pangkat dan sapaan. Kemudian dipakai pada singkatan atau kata ungkapan yang sudah umum. Contoh, ada AN atas nama, kemudian DLL dan lain-lain.
TGL tanggal, DKK dan kawan-kawan, DSB dan sebagainya, UP untuk perhatian. Nah, ini harus ada tanda titiknya. Gampang sekali pokoknya teman-teman ya. Ya. Kemudian dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan. Ikhtisar atau daftar. Ya, selamat malam Mbak Silvi, selamat mengikuti kelas. Ini contohnya ya. Bisa dilihat ini. Ini angka Romawi, angka 4. Berarti harus ada titik. 4 baru Departemen Luar Negeri. Kemudian ada 1 titik judul, 1 titik 2 titik isi karangan. Nah, kayak gitu. Kemudian dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Contoh 1.30.10 jam, berarti pukul 1.30 menit 10 detik. Ya Mbak Silvi, tidak apa-apa, selamat mengikuti kelas. Nah, kayak gitu ya. Bisa dipahami sampai di sini kawan-kawan? Ingat ya. Oke. Next, kita lanjut lagi. Kemudian dilihat ini. Tidak dipakai dalam singkatan yang terdiri huruf-huruf awal kata atau suku kata, singkatan lambang kimia, satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang. Akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, tabel dan sebagainya. Nah, tidak dipakai di belakang kalimat pengirim dan tanggal surat atau nama dan alamat penerima surat. Nah, ini ada pengecualiannya yang tidak menggunakan titik. Ketika ada surat itu kan di alamat dalamnya, nah itu dia tidak menggunakan titik. Di alamat penerima, alamat dalam ya, itu dia tidak menggunakan titik. Untuk tanda titik sudah, kita masuk yang berikutnya yaitu tanda koma ya. Selamat malam Mbak Hermiati, selamat mengikuti kelas. Tanda koma. Tanda koma yang pertama untuk memisahkan kalimat setara yang satu dengan yang berikutnya yang didahului oleh kata seperti, tetapi, melainkan. Nah, diingat ini. Dia memisahkan kalimat yang setara dan didahului kata seperti, ya, seperti tetapi, melainkan. Contoh, saya ingin berangkat sekarang. Nah, ini koma, tetapi hari hujan. Dia bukan istri Pak Bambang, koma, melainkan istri Pak Anton. Iya, selamat mengikuti kelas Mbak Hermiati. Yang B, contoh lagi ya. Dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pembicaraan atau pembilangan. Contohnya di sini, saya memesan mie ayam, pangsit goreng, dan es jeruk. Nah, di akhir kalimat dia diberi titik. Pensil, penghapus, dan penggaris 1, 2, 3 titik. Jadi dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pembicaraan atau pembilangan. Jadi misal menyebutkan banyak itu kan, nah yang memisahkan adalah koma. Itu. Ya, yang memisahkan adalah koma ketika menyebutkan banyak hal. Oke, selamat malam Mbak Sofia, selamat mengikuti kelas. Oke. Yang berikutnya untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya. Ya. Jadi tidak hanya ayam ya yang punya induk, tapi kalimat juga punya induk, punya anaknya ya.
Kalau banyak pikiran, saya sering kesulitan tidur di malam hari. Kalau banyak kepikiran, saya sering kesulitan tidur di malam hari. Kemudian, karena hari hujan, saya tidak jadi datang. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat, termasuk di dalamnya oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun, begitu, akan tetapi. Ini nanti yang dipegang ya. Nah, contohnya, oleh karena itu, kita harus belajar lebih giat lagi. Kemudian jadi, semuanya dapat diatur. Ketika ada kata-kata yang seperti ini, oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun, begitu, akan tetapi, maka dia harus ada tanda koma. Kemudian dipakai di belakang kata-kata seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan, yang terdapat pada awal kalimat. Contoh, kasihan sekali anak itu. Nah, kasihan ini harus ada komanya. Kemudian, oh, begitu jalan ceritanya. Oh, harus ada komanya. Ya. Misal ada kata lagi, wah, hebat benar wanita itu. Nah, berarti kata wah itu harus ada komanya. Misal ada lagi, kasihan pengemis itu. Nah, kasihan, ada tanda komanya lagi. Ya, selamat malam Mas Dharma, selamat mengikuti kelas. Kemudian yang berikutnya, untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Ya. Lihat ini kata langsung ya. Misal ada kata langsung. Kata adik, ini kan kalimat langsung namanya. Kalau ada tanda petik, ini namanya kalimat langsung. Kata adik, saya akan membelikan sepeda baru. Nah, kata adik itu, saya gembira sekali. Nah, ini kata kakak, karena nilai ujian saya memuaskan. Untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Nah, ini kemudian dipakai di antara nama alamat, bagian-bagian alamat, tempat tinggal, nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contoh, saudara, tadi singkatan dia menggunakan titik, ya kan, saudara Wilson. Nah, saudara Wilson, Jalan Paloma 5, Jakarta. Kemudian surat ini diharap ditujukan kepada Dekan Fakultas Kedokteran, Jalan Raya Salemba 6, Jakarta, titik. Kemudian nama tempat, wilayah atau negeri, ya ada Jakarta, 22 Agustus 2007, titik. Bangkok, Thailand, titik. Nah, ini adalah penggunaan koma dipakai di antara nama alamat, bagian-bagian alamat, tempat tinggal, nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Kemudian dipakai untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Karena dalam penyusunan daftar pustaka, teman-teman belum ya, tapi biar tahu aja ini sedikit. Jadi dalam penyusunan daftar pustaka itu nama harus diindeks terlebih dahulu. Diindeks itu dibalik.
Contoh nama saya itu adalah Farih Mansur. Ketika masuk dalam daftar pustaka, berarti dia harus dibalik, yaitu Mansur Farih. Nah ini Suhendar, M titik E titik karena singkatan, ya kan. Kemudian bahasa Indonesia, Bandung, Pionir Jaya, kemudian 1992 titik. Suhendar ME ini adalah nama pengarangnya, bahasa Indonesia itu judul bukunya, Bandung itu kota terbitnya, kemudian Pionir Jaya itu penerbitnya, 1992 itu tahun terbitnya. Ini kalau urutan di daftar pustaka. Kemudian kita masuk lagi. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rara. Dipakai di antara tempat penerbitan, nama penerbitan, dan tahun penerbitan. Contoh, Indradi, Agustinus, Cermat Bahasa Indonesia, Malang, Dioma, 2003. Ya, ini tadi. Ya. Sama seperti yang di awal. Ini kalau ini dipakai di dalam penerbitan. Kemudian dipakai di antara nama orang dan gelar akademik. Ya, yang mengikuti untuk membedakan dari singkatan nama keluarga atau marga. Contoh di sini, Ahmad Mahfud, S titik T titik, ya. Karena dia singkatan tadi kan singkatan, maka dia diberi titik. S artinya sarjana, T teknik, sarjana teknik. Kemudian ada Ibhof Kumala Sriwana, S titik T titik. Nah ini memisahkan. Dipisah berarti dia harus menggunakan koma. Oke ya. Kemudian ada MM. Itu gelar juga ya, gelar magister. Kemudian dipakai di muka angka persepuluhan dan di antara rupiah dan sen dalam bilangan. Contoh di sini dia memisahkan 18,25 meter. Kemudian rupiah 20.000,00 desimalnya ya. Kemudian dipakai untuk mengapit keterangan tambahan dan keterangan aposisi. Contoh, dosen saya, Ibu Sinta, pandai sekali. Nah, seorang anggota DPR selaku wakil rakyat menyatakan pendapatnya. Jadi dia dipakai untuk mengapit keterangan tambahan. Dosen saya itu diberi keterangan tambahannya itu adalah Ibu Sinta. Kemudian seorang anggota DPR dikasih keterangan yaitu selaku wakil rakyat. Maka dia harus dipisahkan oleh koma. Menyatakan pendapatnya itu ya. Oke, tanda koma ada yang tanyakan dulu? Silakan. Sampai pada tanda koma ada yang ditanyakan terlebih dahulu teman-teman semua? Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, kita masuk lagi ke tanda hubung. Menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Contoh ya, titik-titik-titik. Ada hal baru yang harus disampaikan. Ya kan? Bisa dilihat tanda hubungnya. Ini ya, ada strip. Artinya baru, ini sebetulnya itu dia satu kata, bukan dua kata. Jadi dia menghubungkan ketika dia berganti baris. Kemudian ini lagi
menyambung awalan dengan bagian kata di belakangnya atau akhiran dengan bagian kata di depannya. Contohnya di sini bisa dilihat. Cara baru pe. Nah, ini pemanfaatan tapi ternyata tidak cukup gitu kan. Dia sudah ganti baris, maka harus diberi strip. Nah, pemanfaatan karena dia awalan. Kemudian yang berikutnya, cara baru memanfaatkan, itu kan harusnya satu baris, cuma ini kebetulan sudah tidak muat, maka dia harus dikasih kata hubung kan. Kan ini ikut memanfaatkan kelapa sawit. Nah, kayak gitu, mudah sekali. Kata hubung, strap itu kata hubung. Kemudian menyambung unsur-unsur kata ulang. Contoh, kata yang sering diulang ya adik-adik, anak-anak, berkali-kali, ya tidur-tidur, makan-makan, itu dia menggunakan tanda strip dan tidak usah menggunakan spasi. Kemudian dipakai dalam huruf kata yang dieja satu persatu di bagian-bagian tanggal. Ya, atau dan bagian-bagian tanggal ini ya. Contoh, mengeja politeknik itu harus dipisah dengan tanda penghubung P, strap O, strap L, strap I, dan seterusnya. Tanggal pun sama, dipisahkan antara tanggal, bulan, dan tahun dengan tanda strap. Kalau titik tadi dengan waktu ya, berhubungan dengan waktu. Jam, menit, detik tadi ya, dipisahkan dengan titik. Gampang sekali ini pokoknya ya. Kemudian dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian ungkapan. Contoh, bandingkan berevolusi dengan berevolusi. Ini coba. Istri pengusaha yang ramah dengan istri pengusaha yang ramah. Nah, ini bisa dilihat ya. Dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian ungkapan. Nah, berevolusi ya dengan berevolusi. Nah, istri pengusaha dengan istri pengusaha yang ramah. Jadi bisa dilihat stripnya. Kalau ini istri pengusaha yang ramah, ya ini istri pengusaha yang ramah. Biar tidak terjadi suatu kerancuan ini ya. Oke, selamat malam Mbak Sri ya. Selamat mengikuti kelas. Jadi kata penghubung ini strip itu bisa menjelaskan ya, memperjelas bagian-bagian dari ungkapan. Artinya apa? Biar tidak menimbulkan kerancuan, menimbulkan makna yang ganda. Kemudian yang berikutnya dipakai untuk merangkaikan se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Ke dengan angka, angka dengan an, dan singkatan huruf kapital dengan imbuhan atau kata. Langsung aja pada contoh ya, lebih gampangnya. Se itu strip Jakarta. Kemudian se Indonesia hadiah ke 1. Kemudian tahun 90-an, nah dia dipisah ber SMU. Nah, ini dipakai untuk merangkaikan se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Kalau dia dimulai dengan huruf kapital seperti ini, kan nama kota itu harus diawali dengan huruf kapital. Maka se itu ketika ada se Jakarta ya, se Jakarta, maka dia harus dipisahkan dengan tanda hubung yaitu strip.
Oke, selamat malam Mbak Luna. Selamat mengikuti kelas ya. Kemudian dipakai untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Contoh, di sesar. Ini bahasa asing, ini bahasa Indonesia gitu ya. Dia dipisah dengan strap. Restart, ya diulang kembali gitu ya. Kemudian kata restart ini dipisah dengan strap. Nah, gampang. Kemudian ada yang berikutnya yaitu tanda pisah ya. Ini juga dia menggunakan tanda strap. Contohnya membatasi di sini yang pertama membatasi penyisipan kata kalimat yang memberi penjelasan khusus di luar bangun kalimat. Contohnya laki-laki itu si kacamata benar-benar tampan. Nah, membatasi penyisipan kata kalimat yang memberi penjelasan khusus di luar bangun kalimat. Laki-laki itu si kacamata benar-benar tampan. Kemudian menegaskan adanya posisi atau keterangan ya, posisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Contoh, kurikulum yang berlaku saat ini KTSP. Kurikulum berbasis sekolah telah memberi warna baru dalam dunia pendidikan kita. Ini. Jadi untuk memberikan suatu jeda, ya, keterangan yang lebih terhadap kalimat-kalimat. Kemudian digunakan sebagai pengganti sampai dengan, ke, atau sampai. Contoh, 1 sampai 5 September 2007 Bandung sampai Jakarta, 2005 sampai 2007. Nah, kayak seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu tanda tanya. Yang pertama, dia ditaruh atau diletakkan di akhir kalimat tanya. Contoh kalimat tanya, siapa yang dapat membantu saya? Berarti dia harus ada tanda tanyanya. Kapan berangkat ke Bandung? Kapan, berarti dia harus ada tanda tanya. Kemudian menyatakan bagian kalimat ya disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Penulisan diapit tanda kurung ya. Buku itu ditulis pada tahun 1925, maka harus ada tanda kurungnya ini. Karena ini belum tahu ya, belum pasti, belum tahu kepastiannya. Kemudian harga tanaman hias itu 350 juta. Nah, ini masih disangsikan. Kalau masih disangsikan seperti ini dia. Kemudian penggunaan tanda seru ya. Penggunaan tanda seru. Jadi yang pertama digunakan sesudah ungkapan dan pernyataan yang merupakan seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan atau ketidakpercayaan atau rasa emosi yang kuat. Itu harus dia menggunakan kata tanda seru. Sungguh prestasimu sangat mengesankan. Itu kan. Cepat. Misal dia suruhan. Kalau nama kota dan nama orang itu harus menggunakan huruf besar, Mas. Ya, panggilan itu juga harus menggunakan huruf besar. Sapaan, nah itu kata sapaan. Kata ganti orang itu juga harus menggunakan huruf kapital. Iya. Memang kalau di dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali aturan-aturan ya.
aturan-aturan. Jadi ini untuk tanda baca sudah selesai. Ada yang tanyakan dulu? Halo? Kok jadi iya, Pak Fafu Mansui ya. Iya iya, betul, pakainya M besar. Oke. Jadi seperti itu teman-teman, penggunaan tanda baca. Ada tanda baca titik, ada koma, ada strip, ada tanya, dan ada tanda seru. Nah, tanda-tanda baca tersebut memiliki makna masing-masing dan dipergunakan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kenapa kita harus mempelajari tanda baca itu? Karena nanti kita banyak di sini belajarnya adalah membaca. Oleh karena itu kita harus pahami dulu berkaitan dengan tanda bacanya. Kalau kita sudah tahu tanda bacanya, maka kita nanti bisa membaca dengan baik dan benar. Nah, pada session ini ketika kita sudah menyelesaikan tanda baca, maka kita masuk pada aplikasinya ya. Teman-teman udah siap ya? Halo? Halo? Teman-teman udah siap ya untuk latihan membaca? Nanti saya aktifkan mikrofonnya satu persatu. Yang pertama absen nomor 1 ya, Mbak Rosita. Siap-siap Mbak Rosita, saya aktifkan mikrofonnya. Oke, selamat malam Mbak Maifufa ya. Oke, bentar. Saya aktifkan dulu Mbak Rosita. Belum nyambung. Jadi kita praktek di kelas bahasa Indonesia harus ada prakteknya. Kalau nggak ada prakteknya, ya repot. Ilmunya kurang begitu ini ya, begitu dapat kalau tidak ada prakteknya. Bentar. Ini saya baru mengaktifkan untuk mikrofonnya Mbak Rosita. Halo teman-teman, bisa dengar suara saya? Oke, untuk Mbak Rosita belum belum bisa terbuka untuk mikrofonnya. Saya pindah ke absen yang kedua, yaitu Mbak Indri. Ya, selamat malam Mbak Indri. Siap-siap ya. Ini saya buka untuk mikrofonnya. Kok nggak bisa ya? The attendant is not using headphone. Mbak Indri nggak bisa ini. Ke Mbak Safitri. Ya. Halo Mbak Safitri. Ini baru proses menghubungkan. Nah, oke Mbak Safitri bisa dengar suara saya? Iya, selamat malam Mbak. Oke Mbak Safitri ini ya, membaca untuk teks Indonesia Raih 2 medali emas pada paragraf yang pertama saja, mulai dari tim sampai dengan emas. Oke. Halo. Halo Mbak Safitri. Halo Mbak Safitri, bisa dengar suara saya? Halo.
Oke, saya turunkan lagi ya. Mbak Ida Astuti. Mbak Ida tidak bisa. Mbak Iza. Mbak Iza tidak bisa. Mbak Rani ya, Mbak Rani. Halo Mbak Rani. Halo Mbak Rani. Bisa aktif ini Mbak Rani. Halo. Halo, bisa dengar suara saya? Oke. Oke, bentar ya. Halo Mbak Rani. Mbak Rani mana tadi? Suaranya tidak ada ini Mbak Rani. Halo. Oke, coba. Halo, Mbak Rani. Mana suaranya Mbak Rani, mana ini? Belum kedengaran. Oke. Mbak Rani, mikrofonnya udah aktif kan? Iya. Mana ini? Mbak Rani kok nggak ada di daftar ya? Mbak Rani. Oke. Mbak Safitri coba berbicara coba. Suaranya bisa keluar nggak ini? Halo. Mbak Safitri coba berbicara. Oke. Apa sinyal saya ya ini? Oh nggak bisa. Bentar, saya cek lagi. Ada ya. Oh, Mbak Luna coba Mbak Luna. Mbak Luna mana? Mbak Luna mikrofonnya saya aktifkan ya. Iya, mungkin sinyal di saya ya. Halo, Mbak Luna. Halo, Mbak Luna. Tidak ada suaranya itu ya. Bentar. Halo? Oke. Ada ya suaranya Mbak Luna. Kok saya ya nggak kedengeran gitu aja. Oke, bentar ya. Mikrofon yang lain saya matikan. Tadi Mbak Rani saya matikan dulu ya, Mbak Rani. Coba Mbak Luna dulu, Mbak Rani, kemudian Mbak Safitri saya matikan dulu ya. Kemudian ya Mbak Luna, ini Mbak Luna aja ini. Nggak bisa, padahal ya lancar ini ya. Aduh, kenapa ya? Tadi bisa loh suaranya Mbak Safitri tadi keras banget. Dengar.
Halo, Mbak Luna. Masih tidak ada, Mbak. Ya udah deh, nggak kedengeran. Ini saya loudspeaker, biasanya kan kedengaran kalau saya loudspeaker. Bentar, double aja ya kalau gitu. Saya tidak pakai mikrofon aja. Nah, oke. Halo Mbak Luna. Oke, bentar, bentar. Halo Mbak Luna. Halo. Saya masih nggak dengar nih. Oke ya. Udah apa-apa biar kita saling tahu aja. Stop it ya. Ya untuk teman-teman bisa dengar suaranya Mbak Luna. Jelas. Berarti saya yang nggak beres ini ya di tempat saya. Oke oke nggak apa-apa. Maaf ya. Bisa. Coba ini saya matikan dulu untuk yang Mbak Luna. Mas Dharma bisa ya Mas Dharma? Coba saya cek dulu Mas Dharma. Mas Dharma. Oke saya coba aktifkan Mas Dharma. Ini sekarang headsetnya sudah saya lepas ini. Saya nggak pakai headset. Tadi saya pakai headset malah nggak bisa. Halo, Mas Dharma. Oke, streamingnya juga nggak kuat ini. Oke, Mas Dharma nggak ada suaranya ini. Oke, nggak dengar ya? Saya juga nggak kedengeran. Ya, oke Mas Dharma saya matikan dulu untuk videonya. Ya udah, nggak apa-apa. Niatnya pengen biar lebih enak gitu ya. Biar lebih enak kita latihan membaca secara langsung. Ternyata mungkin apa ya jaringan saya yang kurang baik mungkin ini. Harusnya bagus ini ya, sehat ini ya, healthy. Cuma kok merah gitu aja. Ya sudah, kita kembali lagi ke buku. Teman-teman menyimak ya. Teman-teman menyimak, kemudian nanti teman-teman bisa melihat atau bisa memaknai inti dari bacaan ini itu apa. Nanti bisa dilihat, dimaknai. Kemudian PR yang sudah saya berikan nanti juga dibahas ya. Nanti juga dibahas itu. Ini betulnya buat latihan kita membaca karena memang materi kita adalah membaca. Saya jadi penasaran ini, kenapa kok nggak bisa ya? Oke, kita lanjut ya. Kita baca dulu bacaan berkaitan dengan Indonesia raih 2 medali emas. PR yang kemarin membuat pertanyaan Mbak Sofi. PR yang membuat pertanyaan itu loh. Pas waktu saya tidak bisa berangkat, tidak bisa masuk minggu lalu. Minggu lalu kan saya memberikan PR. Oke ya. Kita lanjut lagi. Iya, KPC belum memang untuk yang KPC.
Oke, ya. Nanti teman-teman bisa melihat toh. Sudah saya siapkan. Jadi tim Olimpiade Fisika Indonesia atau TOEFL meraih 2 medali emas dalam Olimpiade Fisika Asia 7 di Shanghai, Cina. Ingat teman-teman tadi yang kita pelajari, Shanghai, Cina. Ya kan? Dia harus dipisahkan dengan tanda koma. Shanghai, Cina. Karena ini nama suatu kota yang berada di Cina. Dia berurutan. Ya. Maka dia harus diberikan koma. Seperti yang kita pelajari pada PowerPoint tadi. Ya, Shanghai, Cina. Misal kalau di daerah teman-teman kan ada desa gitu kan, ada RT, ada RW gitu, ada dukuh gitu kan. Dukuh, kemudian desa, dukuh, desa, kecamatan, kabupaten, titik. Nah, sampai di situ. Bisa dipahami? Ya, Indonesia berada di peringkat ketiga setelah Cina dan Taiwan dalam perolehan emas, titik. Ingat, dia berada di akhir kalimat yang bukan termasuk kalimat tanya dan kalimat seruan. Oke ya, kita langsung aplikasi di sini. Langsung aplikasinya. Bisa dilihat ini. Meskipun demikian, nah tadi ya, meskipun demikian, nilai yang diraih peserta Indonesia, M singkatan titik Firmansyah Kasim, hanya terpaut tipis 0,10 poin dari peraih the absolute winner Yan Yang dari China dengan nilai tertinggi 43,30 poin. Pengumuman pemenang ini berlangsung pada penutupan kejuaraan di Shanghai Science Hall Sabtu, ini dalam kurung ya, berhubungan dengan tanggal dan bulan. Acara ini dihadiri Presiden Olimpiade Fisika Internasional Waldemar Gorskowski. Tim nasional Indonesia yang terdiri dari 8 pelajar SMA ini juga meraih 3 perak. Nah, ini berurutan. 3 perak, 2 perunggu, dan 1 honorable mention. Ya. Sementara itu, tim Cina mendapat 7 emas dan 1 perak. 3 medali emas diraih Taiwan. Nah ini, 3 medali emas diraih Taiwan, sedangkan sebelum kata sedangkan dia harus ada tanda koma. 3 medali emas diraih Taiwan, sedangkan Singapura mendapat 1 emas. Penghargaan khusus lainnya diberikan kepada pelajar Cina sebagai peraih ujian teori terbaik, peraih nilai terbaik ujian eksperimen jatuh ke Taiwan, peserta perempuan peraih nilai tertinggi dari Australia, dan peserta pendatang baru terbaik dari Sri Lanka. Menanggapi melesetnya target pencapaian tim Indonesia, minimal meraih 4 emas, Ketua TOEFL Yohanes Surya tetap bangga dengan prestasi tim Indonesia meski soal ujian teori dan eksperimen berkategori sangat sulit. Pelajar Indonesia mampu meraih 1 dari 3 nilai tertinggi. Saat Cina menjadi tuan rumah Olimpiade Fisika Asia tahun 1994, semua gelar direbut tuan rumah. Tetapi kali ini Indonesia bisa mengalahkan Cina
tinggi juga cuma beda tipis. Tim Indonesia masih berpeluang mengalahkan Cina di Olimpiade Fisika Internasional di Iran Juli nanti, ujar Johannes. Tadi ya, ada kata langsung yang juga Presiden Olimpiade Fisika Asia. M. Firmansyah Kasim, siswa kelas 1 SMA Atiroh Makassar, kedua tertinggi di antara total 150 peserta lebih dari 24 kontingen atau 22 negara ditambah Hong Kong dan Makau. Nah, ini dia. Ini adalah bacaannya. Tadi untuk tanda bacanya sudah kita pelajari bersama. Ini ada ya. Dari cerita tersebut, teman-teman tahu nggak inti dari cerita ini apa kira-kira? Dia cerita tentang apa? Halo? Dari apa yang saya bicarakan tadi, tahu nggak isinya di dalamnya ini apa tadi? Intinya tentang apa? Halo? Intinya tentang apa teman-teman? Lomba fisika. Lomba fisika Indonesia meraih tentang Olimpiade ya. Indonesia dapat apa aja? Oke, tentang Olimpiade Fisika. Oke. Pesertanya tadi ada berapa pesertanya? Dari negara mana saja pesertanya? Ada berapa? Iya, dapat 2 medali emas. Betul, tentang Olimpiade Fisika. Ya, mengikuti negara mana aja tadi? Yang mengikuti? Halo. Oke, selamat datang Mbak Yayan ya. Ada Taiwan, ada Singapura, ada Taiwan, ada Cina, iya. Taiwan, Singapura, Cina. Ada? Ada lagi di mana? Iya. Ada Indonesia sendiri. Ada Sri Lanka. Iya. Kayak gitu. Ini tadi udah disebutkan ya. Totalnya ada berapa ini bisa teman-teman lihat ada 150 peserta lebih dari 24 kontingen atau 22 negara. Ditambah Hong Kong dan Makau. Berarti total negaranya ada berapa? Ada 24 negara yang mengikuti Olimpiade tersebut. Iya, nggak apa-apa Mbak Yayen, selamat mengikuti kelas. Ya, ada 24 negara. Ya, kita lepas dari itu. Untuk tanda baca sudah kita pelajari, ya kan? Tanda baca kita sudah pelajari. Kemudian yang berkaitan dengan intonasi, ekspresi, komunikasi, busana, itu setelah tadi saya mau pengen lihat, cuma ternyata terhambat, ada halangan, ya kan? Saya nggak bisa dengar suaranya. Tadi Mbak Luna udah bisa kelihatan bagus untuk videonya, cuma suaranya nggak kedengeran. Jadi saya nggak bisa menilai untuk lafal ataupun intonasinya. Kemudian untuk temponya juga saya belum bisa tahu karena ya tadi mungkin jaringan di tempat saya yang kurang begitu bagus. Oke, ya. Ya, saya masuk pada PR yang saya berikan. Kemarin kan saya tidak bisa masuk, ada suatu kegiatan yang bisa saya tinggalkan. Kemudian saya memberikan PR buat teman-teman, ya teman-teman dari kelas KPB khususnya KPB. Ada PR teman-teman, jangan lupa ya. Iya, belum ya. Nah ini termasuk ya. Tadi ada Mbak Yayan tadi ya, Mbak Yayan.
Ini Mbak Yayan udah mengumpulkan PR-nya. Ini bisa dilihat. Tugas teman-teman apa? Simpel sekali. Tugas teman-teman nanti yaitu menjawab pertanyaan yang ada di teks 1 dan teks 2. Ini saya ambil salah satunya adalah dari tugas yang diberikan oleh Mbak Yayan. Oke ya Mbak Yayan, ini tugas sudah saya terima ya. Iya, betul sekali. Ini tugasnya. Teman-teman semua yang ada di sini, ini saya ambil satu aja sampel ya kan. Teman-teman tadi udah ada beberapa yang mengumpulkan tugas ini. Jadi saya buat sampel. Ini adalah penggunaan pertanyaan ya, penggunaan pertanyaan dengan menggunakan 5W1H. Mulai dari what, who, when, where, why, how. Ini ya, 5W1H. Nah, ini ada kaitannya dengan teks 1 dengan teks 2 ya Mbak Yayan. Udah betul ya, teks 1 dan teks 2 udah dipisah ya. Ini kemarin di halaman 16 dan halaman 17 modul. Oke. Nah, ini teman-teman tugasnya gampang sekali. Tugasnya adalah menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh Mbak Yayan. Ya, kalau teman-teman mungkin yang sudah mengerjakan, ketika ada pertanyaan seperti ini, saya kan buatnya mau random gitu kan, dari pertanyaan teman-teman sendiri. Nanti saya ambil, kemudian mencari jawabannya apa. Ya, mencari jawabannya apa. Ini ya, teman-teman masuk pada pertanyaan yang pertama. Apa yang membuat perhatian warga masyarakat berbagai kota? Apa yang membuat perhatian warga masyarakat berbagai kota kira-kira? Di modul 1, teman-teman bisa menggeser sendiri atau tidak ini? Halo? Bisa menggeser sendiri atau tidak? Kira-kira? Jawabannya adalah fenomena alam halo matahari. Bisa ya? Kalau bisa coba digeser sendiri. Ini pertanyaannya. Pertanyaan 1, yang membuat perhatian warga masyarakat berbagai kota. Mbak Yayan tugasnya nanti memastikan betul atau tidak. Oke ya. Ya, jawabannya apa tadi? Apa yang membuat perhatian warga masyarakat berbagai kota? Jawabannya apa? Halo? Silakan dilihat dulu jawabannya. Yang jadi perhatian ya. Halo matahari. Fenomena alam halo matahari. Fenomena alam halo matahari. Gak bisa digeser. Oke, jawabannya betul tidak Pak Yayan? Halo, jawabannya betul tidak? Betul, oke. Tapi ya teman-teman, kita perlu kritisi juga. Ini mungkin bagi teman-teman yang belum membuat, nanti bisa lebih bagus lagi. Pertanyaan yang pertama, apa yang membuat perhatian warga masyarakat berbagai kota? Ya, apa yang membuat perhatian? Kira-kira ada yang rancu tidak teman-teman? Mbak Yayan kira-kira rancu tidak? Apa yang membuat perhatian? Oke, betul. Halo. Pertanyaannya ya, apa yang membuat perhatian warga masyarakat berbagai kota?
Ini untuk pertanyaan yang pertama, teman-teman, kira-kira teman-teman bisa membuat suatu struktur pertanyaan yang lebih bagus dari ini. Ini kata-katanya. Apa yang membuat perhatian warga masyarakat berbagai kota? Kalau jawabannya tadi kan fenomena alam, gitu ya. Fenomena alam. Fenomena alam, halo. Matahari. Masyarakat berbagai kota. Ini apa yang membuat perhatian? Matahari dilingkari cincin pelangi. Oke. Apa yang membuat perhatian? Ini sudah pas belum? Struktur pertanyaannya kira kurang lebih. Iya, teks 1 ya. Ini alangkah baiknya diganti dengan apa yang menjadi. Ya, apa yang menjadi perhatian. Ya. Apa yang menjadi perhatian warga masyarakat dari berbagai kota. Nah, kayak gitu. Akan sekalian dievaluasi. Kemudian yang berikutnya, siapa manajer penelitian pengembangan komunitas astronot? Ya, Rigel Kentaurus. Siapa? Halo. Ya, manajer penelitiannya siapa, teman-teman? Aldino. Betul Pak Yayan, Aldino jawabannya? Halo. Betul, manajernya dia Aldino. Oke, betul. Pintar berarti teman-teman ini. Kemudian yang berikutnya, kapan terjadinya fenomena alam halo matahari? Kapan itu? Jawabannya adalah kapan? Ya, fenomena itu terjadi kapan? 27 bulan September. Hari Kamis. Oke, yang lengkap berarti yang lengkap. Jawaban yang lengkap. Ada yang hari Kamis aja. Hari Kamis tanggal berapa itu? Ya, hari Kamis 27. Nah, betul ini. Yang buat pertanyaan belum terima tadi ya kalau masih kurang. Betul, Mbak Susi. Oke, jawabannya harus yang lengkap ya. Iya, hari Kamis, Mbak, bukan hari Kamin ya. Oke, jawabannya yang lengkap. Ya. Yang berikutnya, di mana para warga menyaksikan fenomena langka itu? Di mana? Ayo. Di mana? Ya, silakan dicari. Di mana para warga menyaksikan fenomena langka itu? Ya, di mana? Ayo, masih belum ada. Di kota Bandung dan Bogor. Di depan kantor sekolah. Ayo, yang betul yang mana ini? Ada dua jawaban. Di kota Bandung dan Bogor. Di depan kantor sekolah. Yang lain? Halo? Yang lain? Di halaman rumah sekolah. Iya, banyak ini. Di Bandung dan Bogor. Ayo Mbak Yayan, yang betul apa Mbak Yayan? Nah, itu ada di depan pasar juga.
Yang betul apa Mbak Yayan? Iya. Nah, coba betul nggak jawaban dari teman-teman tadi? Oke, berarti yang dimaksud oleh Mbak Yayan itu adalah di halaman kantor dan sekolah. Di mana para warga menyaksikan fenomena langka itu, ya kan? Di mana ya? Ya di halaman, di kantor dan di sekolah. Oke. Nah, ini ada di depan pasar juga, berarti dilengkapi. Kemudian, mengapa fenomena alam matahari berbeda dengan halo bulan? Nah, kira-kira alasannya apa ini? Jawabannya harus karena ya. Ayo yang lain. Mengapa fenomena alam halo matahari berbeda dengan halo bulan? Ini jawabannya harus karena. Sebab bentuk pertanyaannya adalah mengapa. Mengapa itu dia segandeng, pasangannya adalah karena. Karena gitu ya. Ada yang udah ketemu? Halo? Ada yang sudah ketemu? Karena halo bulan yang nampak di malam hari. Oke, itu Mbak Armiati. Yang lain, yang lain? Yang lain sudah ketemu belum? Karena kelembaban di atmosfer. Mbak Rani, ada yang lain? Mbak Safitri, Mbak Indri, Mbak Ida. Apa Mbak? Mbak Sofi, apa Mbak jawabannya? Oke. Ya, karena rembulan warna yang tampak pada halo adalah putih, sedangkan pada halo matahari yang tampak adalah pelangi. Oke ya. Untuk yang berikutnya ini adalah cara untuk bisa memahami materi, yaitu dengan cara membuat pertanyaan, yaitu dengan 5W1H. Untuk teman-teman nanti ada tugas saya upload karena tugasnya ada di ini, ada di slide. Nanti saya upload aja dengan video untuk malam hari ini. Jadi saya cukupkan untuk malam hari ini, semoga bermanfaat karena waktunya juga sudah selesai. Terima kasih buat teman-teman atas semangatnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.